Udah nampak teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Eh, Oke, kita masih berbicara tentang pajak penjualan atas barang mewah, ya, PPNBM. Ya. Di sini ada PPNBM, mungkin sebelumnya kemarin sudah disampaikan, cuman ini lebih detail lagi bahwa PPNBM di sini adalah ada yang dalam PPNBM itu ada tentang pengertian dasar, kemudian karakteristik PPNBM, ada objek PPNBM dan dasar pengenaan PPNBM. Nah, pengertian atas pajak penjualan barang mewah itu, ya, jadi eh, berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang berlaku, sorry, yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen, ya, pengusaha atau pengusaha untuk menghasilkan dan mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha, ya, atau pekerjaan. Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa PPNBM di sini pajak yang dikenakan barang tergolong pada barang yang mewah yang dilakukan oleh pengusaha. Ya, jadi kayak misalkan mobil-mobil mewah, motor-motor mewah, atau eh, perhiasan yang mewah. Nah, itu eh, dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi kalau teman-teman jadi pengusaha barang-barang mewah ya harus bayar pajak PPNBM, ya. Pertimbangan pertimbangan di sini, pertimbangan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertimbangannya yang pertama, agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Ya, jadi pertimbangan adanya pemungutan pajak penjualan barang mewah itu eh, salah satunya agar tercipta keseimbangan. Jadi tidak ada yang namanya eh, apa ya, bahasa orang kitanya timpang atau tidak tidak balance, ya. Jadi harus ada keseimbangan antara pembebanan pajak itu tidak hanya orang-orang yang kelas menengah ke bawah aja, justru orang yang kelas menengah ke atas itu kena juga termasuk dalam pajak penghasilan barang mewah atau penjualan barang mewah. Ya. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, ya, untuk mengendalikan pola konsumsi. Maksudnya mengendalikan pola konsumsi di sini agar mereka itu tidak terlalu banyak apa ya, tidak terlalu banyak untuk barang-barang mewah gitu. Dan misalnya sehingga dikenakan pajak. Logikanya gini, kalau orang itu punya barang mewah satu dengan punya barang mewah dua, kan pajaknya dua. Nah, untuk menghindari itu, mengendalikannya yaitu adanya pajak gitu, ya. Sekarang pajak mobil mewah, kayak mobil, kalau mobil mewah itu ya mobil mobil mewah itu kayak apa saja, Lamborghini. Mungkin pajaknya Lamborghini itu sama dengan satu mobil ya, pajaknya, ya. Nah, jadi untuk menghindari atau mengendalikan sampai terlalu walaupun memang itu banyak uang, jadi jangan kena
ya, eh, yang bisa dikendalikan. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Nah, ini pertimbangan juga karena apa? Kalau eh, kalau tidak diadakan pemungutan pajak terhadap barang mewah, itu bagi produsen kecil dan tradisional itu merasa tidak adil ya, atau tidak terlindungi di sini. Jadi sama-sama orang orang punya barang mewah juga harus kena pajak dong. Ya, jadi pelindungan terhadap produsen kecil dan tradisional atau tradisional ya. Kemudian yang berikutnya tentang masih pertimbangan yang keempat yaitu mengamankan penerimaan negara. Jadi dengan adanya pungutan pajak barang mewah itu istilahnya pemasukan buat negara itu besar sehingga bisa diamankan dengan adanya pajak ya. Jadi penerimaannya buat negara lumayan besar. Oh, suaranya agak kecil ya. Maaf. Oh, kedengar nggak sekarang, teman-teman? Dengar, Pak. Ya, soalnya ada chatbox ada suaranya agak kecil. Saya padahal ini udah di depan mic ini suaranya. Baik, kita lanjut lagi di slide berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip ya, prinsip pemungutan pajak penjualan barang mewah. Nah, ada beberapa ada prinsipnya. Yang pertama yaitu prinsip pemungutan nah, prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ialah hanya satu kali saja, yaitu pada saat yang pertama penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Ya, jadi prinsipnya di sini pajak pemungutan pajak penjualan barang atas barang mewah ialah hanya satu kali saja. Jadi jadi kalau teman-teman di sini misalnya Wahab, Wahab membeli kendaraan nomor ini, nah, dia kena kena pajak penjualan barang mewah, maka produsennya yang kena pajak penjualan, ya itu hanya satu kali. Kalau dari perundang-undangan di Indonesia cuman lumayan besar juga, ya. Jadi saat saat membeli dengan kalau kita impor itu kena juga, ya. Kalau belinya di luar negeri berarti kan impor itu kena. Atau penyerahan oleh pabrikan yang kena pajak penjualan mewah. Dan dari pabrik kita menyerahkan misalkan eh, perhiasan mewah misalnya itu ya tergolong itu kena pajak. Kemudian pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut, lebih dari sekali atau hanya satu kali saja. Jadi eh, tidak dilihat ya karena memang itu menunjukkan bahwa eh, siapapun yang bisa mengimpor barang mewah ya dia kena pajak. Ya, sekarang logikanya orang mengimpor barang mewah otomatis kan dia bukan orang biasa ya. Baik, kita lanjut di berikutnya yaitu tentang eh, barang kena pajak ya yang tergolong mewah. Nah, barang apa aja sih yang tergolong kena pajak karena termasuk barang mewah? Yang pertama barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Nah, sekarang udah jelas. Kalau bukan merupakan kebutuhan pokok itu dikategorikan barang mewah. Misalnya televisi kan masih kebutuhan pokok karena orang eh, butuh dengan televisi atau informasi. Mobil, mobil juga kalau hanya
dipakai itu bisa dikategorikan kebutuhan pokok. Tapi kalau belinya mobil Lamborghini itu adalah merupakan barang mewah. Nah itu bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan untuk konsumsi. Ya. Nah, tapi kalau untuk kendaraan yang yang untuk kegiatan sehari-hari bisa dikategorikan itu adalah masuk kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Tadi, ini barang-barang yang kelas menengah ke atas lah, yang orang-orang orang atas, ya, yang mempunyai barang mewah. Nah, jadi masyarakat tertentu di sini ya masyarakat yang betul orang-orang kaya, ya. Karena kalau orang bisa membeli barang mewah, otomatis kan orang yang berlebih uangnya, gitu ya. Karena itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi konsumsi, ya konsumtif. Kemudian yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, sama. Ini sama dengan yang kedua, ya. Jadi barang yang ya gajinya kalau nanti Abdul Wahab gajinya udah 1 bulannya 500 juta, ya berarti kan termasuk kelasnya yaitu kelas masyarakat kelas menengah ke atas, ya, atau kelas atas. Orang kaya anggota dewan, pejabat, nah itu biasanya kan di atas 300 juta tampilannya. Jadi itu adalah barang-barang yang mereka beli termasuk barang mewah. Gak mungkin lah pejabat belinya hanya barang yang ratusan ribu. Pasti kan di atas ratusan juta bisa jadi MM-an gitu. Nah itu yang kena pajak, ya. Kemudian yang keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Nah, ya. Jadi kalau kemarin teman-teman lihat di berita, ada istri dari seorang pejabat di Bea Cukai, dia membawa barang branded, tas-tas yang branded. Nah, itu termasuk barang mewah, ya. Itu hanya menunjukkan dia sebagai statusnya aja, ya. Eh, menunjukkan bahwa dia itu kelasnya udah kelas atas, ya. Itu harus kena pajak karena tergolong mewah. Sampai tasnya aja kan di atas 500 juta misalnya. Atau mungkin eh, apa jam tangannya aja di atas 1 M misalnya. Ya, itu termasuk orang-orang yang kelas sosialnya kelas atas. Baik, kita lanjut di PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor, ya. Barang kena pajak yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan tidak dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPN. Ya, jadi ini pengertiannya bahwa PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor, ya tadi ya, perolehan di sini kalau kita membeli barang, menjual barang atau impor barang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut. Jadi intinya hanya sekali kan, kena pajaknya hanya sekali. Kemudian yang berikutnya PPNBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir. Importir. Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang. Ya. Jadi PPNBM akan ditambahkan dengan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen. Ya. Jadi misalnya harga jual barang itu 1 miliar, maka ada penambahan nilai yang akan untuk menjadi atau menjadi PPNBM. Misalkan harga harga perhiasannya 1 miliar. Nah, pajaknya misalkan 5%. Nah, berarti kan pajak PPNBM-nya 5% ditambah dengan 1 miliar. 1 miliar sekian 200 juta. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya PPNBM yang dibayarkan tugas negara dan dilaporkan kepada Fiskus, ya. Sama dengan badan keuangan, ya. Jadi fiskal, ya. Jadi bahwa
pajak PPNBM atau pajak barang-barang mewah ini tergolong mewah itu dibayarkan semua juga pajak itu masuk ke negara ya. Baik itu PPNBM, PPB, PPH 21, 23, 25, 26 ya. Itu masuk ke kas negara. Jadi pemasukan buat negara ya. Pengenaan pajak di sini pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor barang kena pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya satu kali. Nah, yang tadi ini penjelasan dari yang tadi bahwa kalau kita mengimpor barang itu yang kita tidak memperhatikan siapa yang mengimpornya ya, tetapi siapa yang membelinya ya. Nah, contohnya kalau misalkan di sini eh, Wahab misalkan mengimpor barang mewah, ya Wahab yang kena nanti ditambah harga jual ditambah dengan buat PPNBM-nya. Ya. Jadi tidak perlu apakah yang mengimpornya si A, si B, si C atau siapa itu nggak perlu diketahui atau diperhatikan. Itu tidak ada urusan ya, karena itu yang dia mengimpor barang mewahnya itu. Ya. Maka mau terus menerus untuk satu kali itu nggak masalah. Ya, jadi, tapi untuk barang itu sendiri hanya dikenakan PPNBM hanya satu kali. Tapi di sini terus menerus di sini bagi pengimpornya, dia misalkan melakukan impor atau melakukan diimportin itu beberapa kali itu terserah. Ya, tapi untuk barang tersebut kena pajaknya hanya satu kali. Nah, kemudian selain itu pengenaan pajak penjualan atas barang mewah terhadap suatu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian atau barang kena pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan pajak penjualan mewah pada transaksi sebelumnya. Ya, jadi intinya tidak diperhatikan apakah dia memang sebelumnya kena pajak atau enggak. Tapi kalau dia sudah kena pajak, ya masih dipegang sama diimportir atau si pembeli ya, itu eh, tidak kena pajak. Tapi kalau masih udah pindah naung atas nama orang lain itu kena pajak karena ini di undang-undangnya pajak PPNBM itu hanya satu kali di ini ada satu kali ditetapkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Nah, di sini ada karakteristik PPNBM pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang PPN tahun 84 ya, karakteristik PPNBM. Nah, di sini ada pungutan tambahan tambahan di samping PPN ya pasal 5 ayat 1. Ya. Kemudian PPNBM tidak dapat dikreditkan pasal 10 ayat 2. Nah, kalau teman-teman pengen pengen tahu isinya di googling aja ada eh, Undang-Undang PPN tahun 84 pasal 5 dan pasal 10. Coba dibuka. Ya. Di situ ada juntonya, ada anak anak pasalnya atau apa? Pasal ini junto berapa? Kemudian dikenakan hanya satu kali, itu pasal 5 ayat 2. Ini kalau teman-teman pengen lihat di Google, coba di PPN Undang-Undang PPN 84 pasal 5 dan pasal 10 ada di situ ya. Ayatnya bisa kan? Satu, dua, tiga ayat ada. Kemudian di sini pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pada saat pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya. Ya, itu adalah karakteristik. Jadi kalau nanti di ujian ada soal, coba teman-teman atau saudara jelaskan tentang karakteristik PPNBM.
Nah, teman-teman di sini digambar, kemudian dijelaskan secara ya dieksplor oleh diri sendiri. Ya, tuh. Silakan ada yang ditanyakan sampai di sini. Baik, kita lanjut, yaitu tentang apa nih? Oh, selesai. Oh, maaf Pak, mau tanya habis habis apa nih? Kontrak PPN berapa tahun Pak? Ah, jadi gini, ada pertanyaan ini dari siapa ya? Maaf ini saya nggak pakai kacamata. Oh, Intan. Maaf mau tanya Pak, habis kontrak PPNBM mungkin maksudnya ini ya. Berapa tahun Pak? Jadi gini, tadi dari undang-undang yang ada di Indonesia bahwa PPNBM itu hanya kena satu kali selama barang itu masih di tangan satu orang. Tapi kalau barang itu sudah dijual, misalnya gini, Intan punya mengimpor, Intan itu mau impor barang mewah, misalkan perhiasan seharga 3M. Nah, itu Intan kena kena pajak PPNBM. Nah, selama barang itu dipegang Intan itu tidak kena pajak lagi. Tapi kalau barang itu dijual ke orang lain, nah itu orang itu akan kena pajak lagi, gitu. Dipindah namakan. Ya, karena yang namanya barang mewah pasti ada surat-suratnya, kayak pembelian. Sama dengan kendaraan lah, ada surat-suratnya. Nah, kalau misalkan kendaraan itu dijual lagi ke orang lain, ya dia kena. Jadi kalau pertanyaan itu di sini sampai kontrak sampai kapan, selama barang itu ada dan tidak hilang, ya tidak akan habis. Ya, karena undang-undangnya satu undang-undang tahun 84 itu menunjukkan bahwa pajak PPNBM itu hanya dikenakan satu kali di saat barang itu diserahkan atau diimpor. Ya. Nah, itu berarti tidak ada batasan sampai kapan di situ. Ya, cuman di pasal berikutnya ada kalau dipindah tangankan itu baru kena pajak. Nanti kalau dijual lagi ke orang itu akan kena pajak. Ya. Tapi beban beban pajak itu dibebankan sama yang beli. Misalnya harga harga apa, barang mewah itu 1 M, pajaknya misalkan 100 juta, berarti satu M, 1 M 100 juta itu dibebankan sama yang beli. Tidak ada pajak pajak. Mungkin gitu kita jawabannya. Baik, kita lanjut dulu materi sampai mana tadi? Ini ada eh, pengenaan pajak penjualan barang mewah. Pengenaan pajak penjualan barang mewah PPNBM. PPNBM dikenakan hanya satu kali. Nah, di sini hanya satu kali. Ya, ini apa nih gambar-gambar mobil-mobil, BBM, pembasis kopi, pabrikan, kemudian ada pedagang besar, penak- PPN, pedagang eceran, PPN, baru konsumen. Nah, ini disebutnya ya, jadi hanya satu kali. Jadi kalau di konsumen ini membeli barang itu hanya satu kali, barang itu setelah diterima dari importir atau di pas penyerahan barang itu benar ya, kecuali kalau tadi kalau Intan tanya yang dijual dia dipindah namakan atas ke orang lain itu nanti akan kena pajak lagi ya. Dasar pengenaan PPN APM dan contohnya. Nah, ini udah masuk ke teks sebetulnya ya. Yang pertama dasar pengenaan pajak.
itu atas impor menggunakan nilai impor. Yang kedua atas penyerangan di dalam daerah pabean merupakan harga jual penggantian nilai lain atau dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPN dan PPN BM yang terbesar. Ya, jadi data pengenaan. Nah, ini tarif pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di sini ada tarifnya. Ya, tadi kita bicara mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, berapa sih tarif pajak penghasilan atas barang mewah? Ini tarif pajak penjualan atas barang mewah menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif 0% atau 0%. Ya. Di sini ada 10, 20, 30, 40, 50 sampai 75% atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan tarif 0%. Ya, jadi di sini paling rendahnya 10%. Nah, kalau pertanyaan barang apa aja sih yang kena ini itu ada di Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009. Silakan teman-teman buka. Itu ada ini sebagai tugas ya. Sebagai tugas silakan teman-teman buka, bikin resume ya. Oh iya sekalian ini dicatat teman-teman. Jadi silakan teman-teman buka pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPM, PPNBM ya. Itu nanti dibikin resume, ditulis tangan aja ya. Resumenya maksudnya barang mewah yang kena pajak 110% itu apa kategorinya? Barang yang kena 20% apa? Nah, itu nanti tugas itu dikumpulkan eh, dikumpulkan di ketua kelas. Ketua kelasnya siapa di sini? Wahab. Halo. Fitri, Pak. Wah, berarti tugasnya gini. Misalkan Wahab udah bikin tugas dipoto, kirim ke Fitri. Ya, semua ditugas dikirim ke Fitri. Kemudian sama Fitri dibikin satu file. Maksudnya dibikin satu Microsoft. Jadi filenya misalkan tugas pajak. Nah, judulnya. Nah, di dalamnya ada foto tugasnya Wahab, foto tugasnya Wildan, foto tugasnya Silvana, foto tugasnya Intan, nah terus ke bawah. Kenapa saya bikin tugas begitu? Karena kemarin ditanya ada nggak tugas buat mahasiswa. Nah itu harus ada ya. Jadi ini tugasnya sangat mudah, hanya meresum aja, resum dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPNBM. Ya itu nggak akan berat kok, tinggal ditulis saja keluar. Tulis tangan ya, jangan diketik. Kalau diketik bisa jadi copy paste. Banyak kejadian teman-teman mahasiswa saya di kampus lain ada tugas copy paste, tinggal diganti namanya aja, nggak boleh ya. Itu tidak baik bagi kesehatan. Jadi harus tulis tangan aja. Kenapa ditulis tangan? Ya teman-teman baca. Kalau ditulis tangan otomatis kan baca. Ya tujuan saya. Baik, kita lanjut di berikutnya yaitu perhitungan dan pelaporan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan persentase tarif PPN BM dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga barang sebelum kena pajak, termasuk PPN. Ya. Sedangkan untuk membuat laporan harus menggunakan formulir SPT, ya, masa PPN ini hanya kode aja selama masih eh, berada dalam satu periode pajak yang aman. Pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan
PPN Stinsor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama akhir bulan sebelum tanggal dan tanggal faktur kedua. Ya, jadi sebelum tanggal faktur kedua dari akhir bulan itu harus sudah dibuat PPNBM-nya. Ditambahkan dengan 7% dari harga. Misalkan harga mewah, harga barang mewahnya kan miliar, berarti kan pajaknya 10% dari satu miliar itu berapa tambahkan misalkan berapa ya satu misalkan 1 miliar satu miliar jadi sama dengan 100 juta. Berarti harga buah barang itu, barang mewah itu 1 M, 1,1 M, 1 miliar 100 juta. Ya, itu kebayang aja. Kalau harga mobil 1 miliar, dia pajaknya 100 juta. Berarti pajaknya aja udah harga satu mobil, ya kan? Makanya bukan orang sembarang yang mempunyai barang mewah. Nah, bayangin aja punya Lamborghini. Lamborghini itu harganya misalkan 3 M. Nah, pajaknya aja udah 300 juta. Ya, bisa beli satu Innova. Ya, atau mungkin bisa beli Agya 3. Ya. Jadi eh, betul-betul kalau kayak teman-teman yang artis mungkin dia si Raffi Ahmad misalkan dia punya mobil sport harganya 7 M. Berarti kan udah kelihatan ini kali 10%, 700 juta. Hampir 1 M buat pajaknya aja. Ya, makanya dikenakan hanya satu kali karena memang besar. Itu perhitungannya ya. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPNBM. PT Perkusi. PT Perkusi adalah pabrikan perlengkapan elektronik antara lain produksi AC. Atas penyerahannya terutang PPN 10% dan PPNBM 20%. Nah, ini ada pajak pengadilan dan pajak pengadilan barang mewah. Ya, 20%. PT Perkusi menyerahkan sejumlah AC ya 2 PK kepada PT Ambara dengan harga jual per unit 4 juta yang kemudian oleh PT Ambara sebagai bagian dari AC tersebut diserahkan kepada toko elektrik Kencana. Ya, itu memang kasusnya begitu ya. Ini saya coba ini dulu history biar kelihatan ini dulu. Bentar, bentar, bentar. Tentang perhitungan. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan yang tadi. Jadi, sebentar saya, teman-teman bisa bantu saya untuk screenshot di materi ini buat laporan eh, apa namanya tadi laporan untuk praktek pajaknya. Oke, kita lanjut di prakteknya di sini bahwa bahwa dalam
Sebentar teman, saya minta izin ada telepon dulu dari Thailand. Eh, saya terima dulu sebentar. Nah, di sini ada contoh tentang perhitungan PPN tadi ya. Jadi harga jual di sini 4 juta. Nah, PPN terutang 10% ya. Jadi ada 10% kali 4 juta 400.000. PPN BM terhutang 20% dikali 4 juta 800.000. Harga yang dibayar oleh PT Ambara ya. Di sini kan ceritanya PT Ambara ini apa nih? PT Perkusi itu menjual perlengkapan ini. Nah, PT Perkusi menyerahkan sejumlah aset kepada PT Ambara yang harga jualnya per unit 4 juta. Yang kemudian oleh PT Ambara sebagian aset tersebut diserahkan kepada toko elektronik. Nah, kenapa ada PPN dan PPNBM? Karena di sini si PT Ambara itu menyerahkan lagi ke PT Toko Elektronik Kencana. Makanya di sini harga jualnya 4 juta, PPN terutang 10%, 400.000, PPN BM penjualan barang mewah terhutang 20% dikali 4 juta sekian. Harga yang dibayar oleh PT Ambara adalah 4 juta 800. PT Ambara memperhitungkan nilai tambah 300, harga jual ditambahkan pada PT Ambara menjadi 5 juta 100. Nah, ini sih sebetulnya yang yang cukup sekali ini yaitu yang PPNBM ini yang 800.000 ini ya. Nah, di sini ada PPN yang 10% karena si PT Ambara itu menyerahkan lagi ke PT atau toko elektronik kena pajak pertambahan nilai ya sebanyak 10%. Ya. Nah, di sini silakan teman-teman nanti tinggal lihat di pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPNBM. Jadi kelihatan apakah berapa persen dan persennya ya. Di sini yang kuning harga jual harga jual dari PT Ambara ini merupakan harga perolehan yang dibayar oleh toko elektronik Kencana ya. Harga jual ya. Si 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 pajak itu dibebankan sama yang beli atau di sini dalam hal ini ya eh, PT Kencana ini. Jadi PT Kencana bayarnya 5 juta 100 dari harga 4 juta. Ya, kemudian nanti ada pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Ya. Dan ini dan oke, lanjut kita di berikutnya yaitu tentang perhitungan tadi ya. Jadi ada yang berikutnya di sini harga yang dibayar oleh konsumen. Harga yang dibayar oleh konsumen ketika membeli aset tersebut dari toko elektronik dapat dihitung sebagai berikut. Harga perolehan AC yang dibayar oleh toko Kencana yaitu 5.100.000. Toko Kencana memperhitungkan nilai tambah 500.000. Harga jual AC yang diterapkan oleh toko Kencana adalah 5.600.000. PPN terutang PPN terutang 10% kali 5 ini sekian. Harga yang dibayar oleh konsumen adalah, nah, tadi seperti yang Ustaz tanya bahwa barang itu kan kalau di PT
si siapa si pokok bencana ini menggunakan mengkonsumsi barang itu banyak kali dia bayar waktu dengan harga 5.100.000. Tapi kalau udah dijual ke konsumen, ya dia menambahkan nilai harga jual aset tetap terapkan ditambahkan dengan perhitungan dan nilai tambah. Ya kalau bahasa ekonominya uh, inilah tambahin buat keuntungan sudah tambah 500.000 sehingga harga AC itu 56. Nah, PPN-nya pajak utamanya 10%. Jadi yang 10% PPN ini dikenakan lagi sama konsumen akhir, ya. Sehingga harganya menjadi 6.160.000. 160.000. Ya. Maka di sini dari 56 itu 10%-nya adalah 560. Ya. Jadi teman-teman bisa itu membeli barang aset, ya aset harga 6.100.000 itu perhitungannya sudah pajak PPN termasuk sudah pajak barang PPN barang mewah termasuk sudah keuntungan bagi yang jual termasuk keuntungan bagi yang debitur PT Ambara tadi itu udah termasuk di dalamnya makanya harganya jadi 6.160 dari 4 juta tapi cuma 2.160.000 itu adalah eh, apa istilahnya yang dibebankan oleh eh, dibebankan oleh konsumen ya jadi beban konsumen ya sebetulnya jadi harga harga AC itu sebetulnya bukan 6.160 tapi 4 juta. Tapi karena tadi pajak, akhirnya keluarlah angka 6.160. Ya. Nah, itu perhitungan secara sederhana ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu berapa persen sih KPNBM-nya di pasal 8 Undang-Undang 42 itu bisa dihitung ya. Harga sebetulnya harga harga barang itu berapa sih ya, bisa kelihatan ya jadi nanti kalau ada soal kalau ada soal nah kemungkinan soalnya agak mirip-mirip begini ya teman-teman nanti tinggal pelajari aja 10% untuk PPN-nya 20% untuk PPNBM nah nanti lihat di Undang-Undang nomor 8 tahun nomor 42 tahun 2009 itu ada. Baik, kita di sini penjualan atas barang mewah dibebaskan atas impor dan penyerahan. Penjualan atas barang mewah tapi dibebaskan atas impor dan penyerahan. Kalau tadi kan barang mewah pas impor kena pajak, pas penyerahan barang mewah kena pajak, tapi ini dibebaskan. Yang pertama dalam kendaraan bermotor, yang pertama yaitu kendaraan ambulan. Jadi kalau ambulan itu tidak kena pajak dalam hal penyerahan atau impor. Misalnya kita mengimpor uh, mobil ambulan dari Malaysia itu tidak kena pajak karena itu termasuk ke penjualan atau barang-barang milik negara. Ya. Kemudian kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran itu sudah akan kena pajak barang mewah. Kemudian kendaraan tahanan, tahanan, dan jenazah tahanan. Dan yang terakhir kendaraan pengangkut umum, ya itu bebaskan dari pajak PPNBM. Sedangkan kendaraan protokol kenegaraan, yang kayak misalkan oh, kendaraan pas pampres, nah itu tidak kena pajak, ya. Kemudian yang C, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 sampai 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Nah, kadang-kadang kan suka ada mobil yang untuk kendaraan yang apa ya, kendaraan polisi yang kuatnya 10 sampai 15 orang. Karena mungkin teman-teman lihat mobil
Satpol PP yang berhadapan yang bersebelakangan itu, jadi ada dua dua jalur masing-masing melihat di jalan kanan kiri. Jadi nah itu termasuk ke kendaraan yang tidak sengaja, ya. Kemudian yang D kendaraan patroli TNI atau Polri, nah, kayak misalnya eh, patwal, eh, mobil moge, ya, motor besar untuk patroli, kemudian mobilnya, nah itu tidak eh, tidak kena PPN, BM, ya, dalam baik itu dari impor atau maupun dari luar, ya. Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN, BM, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan termasuk wajib memiliki surat keterangan bebas SKB PPNBM yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Ya, jadi kalau misalkan lahan, misalkan membeli barang mewah dari Malaysia minta diimpor, maka terbebas bisa aja minta surat keterangan bebas, ya, dari Dirjen Pajak. Tapi mungkin ada ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi, ya. Dan yang berikutnya mekanisme penjualan atas barang mewah. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua. Satu, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pajak PKP, ya, penjual kepada PKP pembeli, ya. Kemudian yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN dan PPNBM. Itu umum. Dijelaskan sebelumnya Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme pemungutan PPNBM adalah sama dengan PPN, di mana PKP penjual yang penyerahan PKP, ya, barang yang penjual memang menerbitkan akte penjualan kepada PKP pembeli, ya. Melaporkan pungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan dalam SPT pada pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi adalah faktur pajak dengan kode 01. Nah, jadi ada kode tersendiri. Jadi kalau teman-teman mengisi SPT, surat eh, pajak tahunan, ya, itu ada kodenya. Kalau 01 buat apa, 02 buat apa. Ini silakan teman-teman baca mekanisme penggunaan regulasi sembarangan oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN ini juga normatif, ya. Terus, nah, oke, ini pakai di sini teman-teman ada yang ditanyakan atau diperhatikan, silakan, nanti ada waktu sebanyak 9 menit di jamnya saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sorry agak berisik karena ini lagi di mall, tadi saya bilang karena kalau minggu berarti mall lebih ramai, kan, ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi nanti intinya kalau pajak ini, eh, kenapa harga itu jadi tinggi karena pajaknya itu berlipat-lipat, dalam arti setiap orang misalnya satu dari truk dia menerima dan mengimpor, kemudian yang kedua itu di bagian itu kena pajak, dan sama konsumsi. Jadi kalau makanya kalau kita beli barang mewah, itu pasti harganya akan tinggi.
Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman. Tapi kita diskusi aja. Cukup deh kayaknya, Pak. Nah, pertama, Aja,